Laga itu pemanasan aja, nggak perlu latihan. Latihan itu 2-3 tahun lalu tuh. Jadi orang yang baru latihan itu artinya dia takut kalah. Kalah yang latihan gitu. Iya, kan nggak perlu latihan kan visi misi alam pikiran udah dibenamkan dalam kepala tuh. Jadi mau ngapain lagi latihan? Yang kita mau tonton bukan perdebatan ide sebetulnya, tapi orang nunggu siapa yang akan KO. Kan sensasinya di situ tuh. Yang akan terkapar. Yang jadi sensasi adalah apa sebetulnya akan diucapkan oleh Gibran di menit pertama. Kira-kira itu tuh. Jadi orang mau tunggu itu tuh, dan apa yang akan diduga oleh Mahfud sebagai ucapan pertama. Nah, saya menduga sebetulnya Pak Mahfud yang lagi latihan banyak tuh, karena tetap Gibran itu punya simpanan amunisi tuh yang nggak diketahui Mahfud. Laga itu pemanasan aja, nggak perlu latihan. Latihan itu 2-3 tahun lalu tuh. Jadi orang yang baru latihan itu artinya dia takut kalah. Kalah yang latihan gitu. Iya, kan nggak perlu latihan kan visi misi alam pikiran udah dibenamkan dalam kepala tuh. Jadi mau ngapain lagi latihan? Latihan apa? Latihan nangkis atau latihan ngeyel, nggak penting lagi sebetulnya. Jadi kita nunggu sesuatu kayak orang naik ring kan latihannya udah tuh, tinggal pemanasan sedikit, loncat-loncat, lalu mulai menekan lawan. Itu yang mesti kita lihat. Jadi ini sebetulnya yang kita mau tonton bukan perdebatan ide sebetulnya, tapi orang nunggu siapa yang akan KO. Kan sensasinya di situ tuh, yang akan terkapar. Nah, kalau perkiraan Anda, Bung Rocky, ini tinggal beberapa menit ke depan ya, berapa puluh menit ke depan, ini kan debat akan dimulai. Anda bagaimana melihatnya? Karena saya dari perjalanan ke sini tadi kebetulan naik taksi online begitu ya, dan ngobrol luar biasa animonya, mereka menyatakan bahwa mereka juga nunggu-nunggu ini, dan jalanan macet ini karena orang di Jakarta dari sore orang pengen pulang buruan untuk nobar ini. Yang jadi sensasi adalah apa sebetulnya akan diucapkan oleh Gibran di menit pertama. Kira-kira itu tuh. Jadi orang mau tunggu itu tuh, dan apa yang akan diduga oleh Mahfud sebagai ucapan pertama. Nah, saya menduga sebetulnya Pak Mahfud yang lagi latihan banyak tuh, karena tetap Gibran itu punya simpanan amunisi tuh yang nggak diketahui Mahfud. Mahfud tidak juga mengetahui apa yang akan diucapkan Gibran, tetapi bagi mereka yang tahu apa pikiran Mahfud, yang sama aja dengan pikiran Jokowi dalam semua soal kan. Jadi kelihatannya Pak Mahfud nggak mungkin mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Jokowi, karena akan dianggap, loh Anda sebetulnya bagian dari rejim, kenapa Anda berpikir lain tuh. Nah, tentu kita mau dengar ngeyelnya Mahfud seperti apa tuh. Jadi ngeyelnya Mahfud seperti apa, kecelakaan kalimat pertama Gibran seperti apa, kayak kira-kira itu. Kalau Caimin? Ya Caimin orang yang udah biasa dibully dan dia udah, ya dia tenang-tenang aja lah, karena Caimin ikut debat apa nggak ikut debat, namanya tetap Caimin. Oke, sekarang kita mau dengar dulu ya. Saya mau minta ada pendapat dari satu mak-mak dan nanti satu bapak-bapak atau siapapun hadir. Saya pengen dengar Anda kira-kira menduga skornya berapa, tebakan Anda. Coba, siapa mama? Ada yang maju satu, saya minta ke sini coba. Ada mama yang mau maju? Silakan. Oke, kalau nggak ada mama yang mau maju sekarang bapak-bapak dulu. Jangan teriak dari belakang. Ayo, silakan maju. Maju ke depan. Nah, ini cuma teriak dari belakang aja suruh maju, nggak ada yang maju nih. Ayo. Silakan. Ya, ayo mama silakan sini ke sini. Oke. Ibu ini mama ini sebutkan dari mana asal namanya dan asalnya ya. Maria Alkaf. Saya pernah satu imada sama Bang Rocky tahun 80-an. Ahoy Bang Rocky. Oke. Skor saya antara Caimin, kemudian Gibran dulu kan 02.
Terus kemudian Pak Mahfud, itu skornya 9 untuk Caimin, untuk Gus Imin. Aduh, pengen ngasih nilai tapi kok kayaknya kecut banget ya. Ya, saya bermurah hati aja 4 untuk Gibran, kemudian 8 untuk Pak Mahfud. 9, 4, 8. Jadi bersaing ketat antara Pak Mahfud dengan Caimin gitu ya. Yes, oke. Ini ngingetin pesta buku dan cinta. Imadah Bung Rocky. Yeah. Skornya begitu Bung Rocky. Oke, yang bawa Bapak siapa? Oke, yuk Mbak B. Nebak skor nih. Anda bukan nebak, Anda yang memberi skor. Saya yang ngasih skor. Caimin 9 sama Kakak Maria. Pak Mahfud 3 kayaknya karena dia terbebani. Dia kan menteri ya. Menteri. Jadi dia mungkin rada takut-takut mau nyerang Gibran karena gue bilangin bapak gue lu ya. Lu kan pembantu bapak gue gitu. Dan Gibran selama ini kita ngelihat dia nggak usah debat. Dia pidato monolog aja maaf minus. Makasih. Ini sadis ngasih minus. Mama, ayo satu lagi maju, silakan. Oh ini bapak-bapak dulu yang sempat bawa bapak malah, silakan. Ayo. Ini tebak skor. Saya nama Sartono dari Gedong, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo. Saya ada di grup FKUI, Forum Komunikasi Ulama Indonesia, yang siap untuk memenangkan Amin. Untuk skor, saya berikan nilai pertama kepada Pak Muhaimin. Terus untuk Pak Mahfud, ini Pak Mahfud juga sayang lagi di jalan kurang apa ya, kurang benar kali ya. Jadi saya nilai 6. Nah, kalau untuk si Gibran, mohon maaf, saya 0,5 deh. Kacau. Oke, Mama, yuk silakan maju, silakan dia yang baju kuning itu, ya Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurweti dari DPD San Jakarta Selatan. Mengamati perkembangan terjadi untuk debat Cawapres ini, saya ngasih penilaian untuk Caimin, saya kasih 8, seperbandingannya 2 ya. Terus dengan Pak Mahfud 5, Gibran saya kasih aja angka 1. Daripada nggak dapat nilai kan, jadi 6, berapa tadi Pak? 5, 1. Ya, oke. Ini sadis-sadis ngasih nilainya Bung Rocky. Saya pikir Anda yang jadi dosen yang paling killer. Ternyata ini dosennya kalau penilai jadi killer, lebih killer Bung Rocky. Ya, semua orang bisa bikin dugaan, tapi kita lihat ronde pertama dan setelah lonceng berbunyi mungkin kita ubah nilainya tuh. Tapi kelihatannya nggak akan berubah banyak tuh. Kalau tanya saya ya saya udah tahu nilainya dari awal tuh. Jadi nilai tadi itu wajar yang mereka berikan. Wajar, oke. Kalau saya kasih nilai Caimin tuh paling banyak 4. 4, Caimin. Oke, terus Pak Mahfud 0. Oke, terus Gibran ngulang semester depan. Oke. Ini semester depan itu berarti kan ada itu kan ada putaran kedua dong kalau begitu. ada 2 mata kuliah yang gagal itu. Iya. Soal logik dan retorik. Apa tadi yang gagal, mata kuliah apa? Mata kuliah logika dan mata kuliah retorika itu. Iya. Oke. Itu biasanya kena pengaruh asam urat atau asam sulfat. Oke, mohon ibu-ibu, bapak-bapak tenang ya. Tadi kita sudah ingatkan untuk kita kasih kesempatan Anda untuk bicara juga, tapi kita dengar dulu yang bicara di atas di Bung Rocky di sini. Sengaja kita nobar bersama dengan Anda. Tapi kenapa Caimin nilainya kok rendah sekali? 4 itu. 4 itu kan berarti nilainya apa itu? E dong ya. Iya, nilai 4 itu udah paling tinggi. Kan malah saya kasih nilai 5, mending kasih nilai 4 aja. Kalau saya kasih Caimin 8, wah itu berarti
yang lain jauh di bawah itu dong. Jadi ya supaya nggak terlalu jauh, Caimin 4 kan udah lulus tuh kan. Buat saya 4 udah lulus karena Pak Mahfud pasti nol karena nggak ada poin pasti. Ya. Bukan nggak mampu tapi nggak ada poin yang bisa bikin kita percaya bahwa Mahfud punya ide tentang ekonomi itu. Kan Mahfud maksimal akan katakan ya kita evaluasi IKN, ya kita coba pertumbuhan ekonomi 5% lagi itu kan semua bukan punya Mahfud ide itu kan, itu ide Jokowi itu. Ya. Oke, ini bukan karena Anda dendam Pak Mahfud bilang bahwa saya sih nggak pernah dengar ngomongin Rocky Gerung gitu. Nah sekarang dia dengar tuh, saya kasih dia nilai. Tapi ini kan kita mau nobar, nggak usah terlalu serius lah, kita bercanda aja tuh. Karena semua orang menanti bercandaan di forum debat sebetulnya. Kalau debat yang serius itu mestinya ikuti perdebatan di BEM, UI, di Solo, di universitas itu baru ada substansinya tuh. Kalau sekarang karena orang udah menganggap bahwa ini tontonan semacam politainment, politik yang dikemas secara infotainment. Jadi nggak usah tegang, ya silakan geledek, kan nggak ada soal. Kan pada intinya kita mau supaya ada hiburan bagi rakyat. Namanya juga pesta itu. Ya. Oke, tetap jadi artinya sebetulnya malam ini kita tidak akan mungkin terlalu membahas soal substansinya dong, bukan ya? Iya, kalau substansi kan itu butuh forum yang lebih kecil sebetulnya tuh. Dan tadi masih di coach, masih dilatih, Gibran dilatih, Mahfud bersiap-siap dan merasa nggak ada masalah, Caimin lebih enteng tuh. Jadi sebetulnya dari kita tahu bahwa isi perdebatannya itu yang nggak jauh-jauh yang pernah kita bayangkan, soal tenaga kerja, soal upah, soal pertumbuhan ekonomi, soal investasi, hal-hal yang udah ada di koran tuh. Tinggal kita lihat bagaimana isu ini dimainkan secara retorika di atas panggung dengan bahasa tubuh, vibrasi suara, macam-macam. Mungkin itu yang lebih enak kita tonton. Jadi yang kita tonton adalah atraksinya, bukan substansinya. Oke, coba kita cek ya. Ini dengan yang mereka yang audien datang ke sini, apa motivasi Anda bersemangat nonton acara ini? Ini penting ini, coba ingat. Lagi-lagi ya, kita dengar. Ayo, siapa lagi? Ada bapak-bapak yang mau maju atau mak-mak dulu? Silakan. Ayo, cepat. Ini jangan buang waktu kalau ada niat. Silakan, maju. Anda, ya, oke Ibu. Silakan yang depan itu. Ada? Oh, oke, malah selfie malah. Oke, nggak ada yang mau kasih komentar kenapa Anda nonton hari ini? Oke, silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri dari relawan Anies Baswedan Nusantara. Ke sini motivasinya untuk nonton hari ini yang paling sangat menarik. Karena kita akan lihat gimana sih calon pemimpin bisa bicara buat seluruh rakyat Indonesia, ditonton sama rakyat Indonesia, apakah bikin malu diri sendiri atau bikin bangga. Kalau Pak Anies udah pasti bikin bangga, yang lain ya insya Allah bikin malu. Terima kasih. Oke, kelihatannya kita sudah mulai terhubung dengan KPU, tapi masih bisa lanjut kita ngobrol. Kalau ada yang mau kasih komentar, mama yang mau ngasih komentar apa motivasinya nonton kali ini, silakan. Ayo, maju. Baru sekali ini saya lihat emak-emaknya rada malu-malu di sini. Nggak ada yang mau maju? Satu orang lagi deh, kalau ada bapak-bapak yang mau maju, ya silakan. Komen sambil ngomporin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini motivasi kita menonton acara malam hari ini luar biasa. Sangat bersemangat sekali kita karena ya ini sudah menang sebenarnya. Tim nomor 1 ini sudah menang. Iya, melihat dari ramainya rakyat yang datang ke setiap acara Pak Anies di berbagai daerah. Tapi ya Ijtima Ulama sekarang ini telah menyatakan itu kepada Anies Rashid, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu saja sudah cukup sebenarnya sebagai alasan kita untuk memilih nomor 1. Karena Ijtima Ulama telah memutuskan untuk pro kepada Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu saja. Jadi insya Allah menang.